warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penyuluhan dengan judul pengaturan diet saat puasa bagi penderita diabetes mellitus tipe 2. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya itu pertama memahami diabetes mellitus itu apa dan memahami puasa itu apa. Dengan tahu itu, jadi kita bisa tahu resiko-resikonya, resiko puasa bagi penderita DM. Sehingga kita bisa menentukan apa yang harus dilakukan. Oke. Sebelumnya, apa itu diabetes mellitus tipe 2? Apa itu penyakit DM itu apa? Penyakit gula itu penyakit apa? Ada yang bisa jawab? Gula darah tinggi. Ya salah sih, betul. Jadi gula darah melebihi nilai normal akibat adanya permasalahan metabolik tubuh. Ya, kok ini beda-beda terus ya ngomong penjelasannya. Ya, soalnya memang penyakit gula itu penyakit hasil akhir ya. Gula darah yang tinggi itu tuh hasil akhir dari permasalahan metabolik di dalam tubuh. Bisa jadi karena memang intake-nya banyak, makannya banyak. Bisa jadi karena hormonnya yang bermasalah. Bisa jadi karena sel pankreasnya itu yang rusak. Memang ada banyak penyebabnya, ujung-ujungnya satu, gula darahnya tinggi. Itulah penyakit gula. Nah, ini ya penyakit metabolik. Bisa jadi karena hormonnya bermasalah, gangguan hormon, selnya yang rusak. Nah, patokannya itu berapa? Patokannya itu ini, gula darah puasa lebih dari 126 atau gula darah sewaktu lebih dari 200. Ya. Atau ini yang paling sensitif, paling udah pasti. Kalau HbA1c-nya itu lebih dari 6,5. HbA1c itu apa? Nah, itu gula darah dalam 3 bulan terakhir. Rata-rata gula darah dalam 3 bulan terakhir. Pakainya persen, bukan kayak gini ya. Jadi saya nggak bisa dihapusi itu malah HbA1c. Kalau gula darah sewaktu puasa bisa dihapusi. Ini caranya. Nah, puasanya yang asli ini 8 jam, puasanya 14 jam. Gula darah sewaktu tapi asli poso ngakune kesangan. Bisa dihapusi nek kuwi. Nek HbA1c gak bisa dihapusi. Nah, itu yang paling sensitif, yang paling bener. Ora bisa dihapusi. Oh. Nah, tadi ini tak tergantung ya. Bisa jadi karena retensi insulin atau hormonnya bermasalah, atau karena selnya yang bermasalah. Nah, akibatnya tubuh itu tetap memproduksi gula. Jadi wis gulane akeh, gak iso dibubuh. Jumlahnya kayak akeh mulai. Nah, akibatnya apa? Akibatnya untuk gula darah diabetes mellitus itu tuh ada yang namanya komplikasi. Komplikasi dibagi jadi 2, komplikasi akut kalian komplikasi kronis. Bedanya akut kalian kronis apa? Akut itu apa? Oh gitu ya, ada yang lain kan? Bedanya akut sama kronis. Ini penyakit kronis gini, ini penyakit akut. Dan bedanya apa tuh? Bedanya akut sama kronis. Sudah terlalu tinggi. Kalau kronis, dulu. Kronis menjalar. Ya, jadi bedanya akut sama kronis. Akut itu cepat. Kronis itu lambat. Jadi yang membedakan akut sama kronis itu waktunya. Nah, waktunya. Ya, untuk komplikasi akut
diabetes berarti ini yang cepat. Hitungannya jam sampai hari. Kalau yang kronis mungkin bulan sampai tahun. Gitu. Nah, komplikasi akut diabetes itu ada 4 ya. Dan itu ada 2, artinya ada 2. Ada hipoglikemia, ada hiperglikemia. Hipo berarti gula darah kurang. Hiper berarti gula darah kelebihan. Nah, hiperglikemia yang terlalu parah itu bisa menyebabkan komplikasi akut berikutnya, yaitu ketoasidosis sama HHS. Nah, itu dari 2 ini ya, dari hipo sama hiper lebih bahaya yang mana? Lebih bahaya hiper atau hipo? Hiper. Nah, hiper bahaya, nah hipo nggak bahaya. Nah, lebih bahaya yang mana? Nah, bahayanya. Nah, ini tak jelaskan, ini penting banget ini. Penting banget itu di apa-apa, oke? Itu kali ingat terus. Lebih bahaya hipoglikemia. Nah, orang yang kena hipoglikemia bisa meninggal dalam hitungan jam. Orang yang kena hiperglikemia meninggalnya hitungan hari. Ya bahaya ya, tapi lebih bahaya yang hitungan jam. Kan lebih cepat itu, lebih cepat progresnya. Kenapa kok bisa gitu? Karena tubuh kita punya yang namanya otak. Otak itu perlu gula yang banyak. Kalau gula ini sampai kurang-kurangan, otak itu bakal berhenti bekerja. Kalau kurang gula, kalau kebanyakan gula, otaknya masih bisa makan. Tetap bisa bekerja, cuma tubuhnya yang bermasalah. Nah, jadi ini perlu diperhatikan. Soalnya pada saat puasa nanti kita bakal mengalami yang namanya hipoglikemia. Kan nggak makan, ngombe obat malah. Obatnya gimana? Kalau nggak punya gula, ya berarti aman, nggak masalah. Nah, jadi yang masalah di sini tuh karena nggak makan, yang kedua karena minum obat. Obat gula itu buat apa? Menstabilkan atau mengurangi? Nah, obat gula itu memang ada yang menstabilkan, ada yang mengurangi. Nah, insulin itu bagus, insulin itu buat mengurangi gula darah. Insulin. Ada juga metformin. Metformin buat mensensitifkan. Akarbose itu buat pencernaan. Nah, buat penyerapan gula di usus. Nah, tapi yang bahaya itu obat-obat yang namanya ada glibinya, glimepirid, glibenclamid, glibil yang lain. Soalnya obatnya itu menurunkan gula darah. Akibatnya apa? Wes poso, obat. Akibatnya ini hipoglikemia. Nah, ini untuk yang komplikasi kronik. Nah, kronik hitungannya tahunan, bulanan gitu ya. Bisa mikro, bisa makro. Mikro itu maksudnya kenanya di pembuluh darah besar atau pembuluh darah kecil. Kalau besar ya bisa ke otak, ke jantung, ke organ-organ besar lainnya. Kalau yang kecil itu biasanya ke saraf mata, saraf kulit. Jadi orang yang kena gula lama biasanya gatal-gatal kulitnya. Tapi gak ada apa-apa nih. Di gula ini jadi gak ada apa-apa nih, tapi gatal. Nah, itu karena udah kena di sarafnya, di saraf kulit.
Saraf mata jadi kabur, jadi menghitam ya, bukan jadi putih kayak enek bayangan putih, tapi menghitam. Neuropati ya itu komplikasi kronis. Berarti udah lama kena gulanya. Itu, apa itu puasa? Ini udah pada paham semua ya. Itu menahan lapar ya. Mungkin dari kalian menahan lapar, ini kan hewan nafsu ya. Tapi ya dari medis menahan lapar, dari haus ya. Haus ya. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Di Indonesia kurang lebih sekitar 12 sampai 14 jam. Jadi untuk di Indonesia masih lumayan ya, enggak yang cepat banget tapi juga enggak lama banget. Ya tengah-tengah ya. Nah, dengan jam yang itu tubuh itu terjadi apa? 0 sampai 6 jam pertama. Jadi dari subuhan sampai jam 10, jam 11 itu tubuh menggunakan energi dari sahur. Nah, jadi masih seger-seger ini. Masih, oh iya, nek sahur ya, kalau nggak sahur ya beda lagi. Nah, mulai menjelang siang sampai sore, tubuh itu udah nggak pakai gula udah nggak pakai gula dalam makanan yang dimakan sahur, tapi menggunakan cadangan energi di hati. Jadi hati itu juga nyimpan energi loh, juga nyimpan gula. Tapi memang bentuknya tuh beda, bentuknya glikogen. Ya ini untuk istilah medis aja. Ini ada gula di hati, dipecah lewat hati. Nah, makanya ini kadang kita lemas soalnya tubuh itu udah bekerja nih, gula-gula itu sisa energi yang ada di tubuh. Nah, terjadi gluconeogenesis. Nah, pas lebih dari 12 jam, itulah saat dimana tubuh mulai pakai lemak. Jadi lemak itu dipakainya kapan? Terakhir kali ya. Jadi memang lemaknya itu, pemecahan lemak itu butuh banyak energi, hasilnya juga banyak, tapi banyak sisa-sisanya, banyak limbahnya. Jadi nggak bersih. Kalau lemak dipecah itu nggak bersih. Ada benda ketomnya, ada apa itu? Ibaratnya ada limbahnya. Kalau produksinya itu pakainya itu lemak. Nah, makanya kalau orang puasa terus kok pengen kurus, itu jadinya ya nggak sih bener-bener banget ya. Kenapa? Karena pas puasa tubuh pakai lemak itu malah pas akhir-akhir. Itu bukan pas awal-awal ya. Pas awal-awal kita menggunakan energi dari hati. Nah, itu. Jadi tadi resikonya apa? Ya pertama paling penting dan paling bahaya itu resiko orang yang puasa dengan diabetes itu hipoglikemia. Itu resiko yang paling nomor satu dan paling bahaya. Nomor 2-nya hiperglikemia, nomor 3-nya dehidrasi, nomor 4-nya ketoasidosis. Nah, ketoasidosis inilah yang terjadi akibat pemecahan lemak yang terlalu banyak. Tapi kalau lemak diolah ada limbahnya. Nek limbahnya kakean bikin ketoasidosis. Nah, berarti siapa sih yang nggak dianjurkan buat puasa? Ya tentu orang dengan diabetes yang gulanya tidak terkontrol dengan obat. Jadi ya, kalau sekarang udah minum obat nih, tapi gulanya masih tidak terkontrol, nah sebaiknya tidak perlu puasa dulu. Nanti bisa bayar fidyah ya. Itu soalnya memang masuk ke golongan yang tidak mampu. Itu. Yang kedua, orang yang pernah mengalami hipoglikemia berat. Hipoglikemia itu apa? Kondisi di mana kurang darah atau kurang gula darah?
gula darah, kurang gula darah, hipoglikemia. Gejalanya apa? Lemas, keringat dingin, muntah, lemas, keringat dingin itu ya. Terus bisa jadi pingsan. Nah, pusing-pusing masuk ke penurunan kesadaran. Nah, itulah gejala hipoglikemia berat yang nanti pas ditek gula darahnya hasil itu kurang dari 70. Yang ketiga, diabetes mellitus tipe 1 tidak stabil. DM tipe 1 itu DM yang bawaan air ya, memang nggak punya insulin, jadi memang ada kerusakan hati bawaan air. Nek jenengan kayak enggak? Soalnya udah gede-gede semua nih. Lansia Pak. Nah, terus yang keempat ada hamil dengan diabetes. Yang kelima penyakit ginjal akut atau penyakit ginjal, gagal ginjal. Nah, itu lebih baik kalau saya puasa. Ya. Jadi prinsipnya kalau puasa dengan gula, dengan efek gula, itu yang penting itu gula darahnya itu stabil, hindari lonjakan gula yang tiba-tiba, sama cukupi kebutuhan nutrisi. Jadi kalau kita makan tetap ada karbohidrat, tetap ada protein, tetap ada lemaknya. Yang penting itu porsinya sesuai. Terus menghindari itu ya, hindari minuman yang mengandung gula murni itu, gula ya kayak es buah, cola. Pokoknya saya tiga bahan ini ada gula murni, gula sendok itu. Itu jangan, soalnya itu bisa terjadi lonjakan gula dalam darah. Itu kalau mau pakai gula buatan misalnya sampai kan asli biasanya gula aja, dia kan gula tanpa energi, jadi ya boleh aja buat manis. Tapi kalau misalnya pakai gula biasa, gulaku atau gula kiloan yang lain, nah itu jangan. Soalnya pada tubuh itu bisa terjadi lonjakan gula tiba-tiba. Itu lainnya direkomendasikan ya. Nasi, beras, oatmeal, ubi rebus, jagung, roti boleh. Yang nggak boleh ya yang manis-manis lah. Ini untuk protein dan sehatnya tetap ada proteinnya ya. Tetap perlu protein, bisa dari hewani maupun nabati, dari daging-daging maupun dari tumbuh-tumbuhan, entah itu tempe, entah itu tahu, atau sebagainya, itu boleh. Untuk lemak sehat, ya ini ya bisa dari alpukat, dari buah-buahan nasi, ini ada itu. Jadi kita tetap memerlukan asupan lemak. Nah ini strateginya, jadi ini sih dibahas-bahas aja ya, dengan bisa mengkreasikan diri sendiri. Yang penting tadi jangan ada yang manis banget, itu nggak boleh. Misalnya ya biasa pakai nasi ya boleh, lauk-lauknya juga boleh, hindari gorengan, hindari yang terlemak berlebihan. Terus di sini ada yang sudah pakai insulin belum? Udah? Punya alat gula nggak di rumah? Nggak punya. Baiknya kalau udah pakai insulin, punya alat gula ya. Buat apa? Buat ini monitoring gula darah. Jadi biar kita itu nggak nyuntik di saat yang salah. Gitu. Soalnya saat kita nyuntik insulin, gula itu bakal langsung ngedrop. Nah, dengan tahu adanya, dengan kita punya itu ya, punya alat cek gula sendiri, kita tuh bisa ngecek sendiri, jadi bisa memastikan keamanannya. Jadi ya, terutama pas puasa ya. Batasnya ini kurang dari 70 itu hipoglikemia, lebih dari 300 itu udah hiperglikemia. Nah ini ke
semuanya itu jangan melewatkan sahur. Terus pas aja balas dendam terus mau pakai IDD. Sama konsultasi sebelum Ramadan. Nah, jadi untuk bapak-bapak ibu-ibu semuanya, kalau nanti ada yang mau ditanyakan tentang obat-obat gulanya, bisa ketemu dokter ya, konsultasi biar obatnya bisa diubah-ubah. Jadi obatnya nggak sama. Soalnya untuk puasa itu bakal terjadi perubahan di obat-obatnya. Terutama ya obatnya banyak ya, yang udah beberapa obat sampai 3 kali sehari, 2 kali sehari atau 2 macam jenis, 3 macam jenis gitu. Kalau masih satu jenis, metodologi aja, insya Allah masih aman. Jadi nanti untuk bapak-bapak ibu semuanya, kalau misalnya udah minum gula ya, terus takut nih mau puasa gimana? Nah, konsultasi aja ke dokter di sini atau saya juga boleh, gitu ya. Nanti bisa bisa disesuaikan. Jadi biar nggak ada yang salah. Gitu. Nah, mungkin cukup itu ya materinya ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekarang masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu ya. Sesi kuis. Sesi kuis yang pertama. Juara 4 ya. Untuk juara 4, pertanyaannya adalah pada jam berapa tubuh kita mulai menggunakan lemak sebagai energi? Jam 12 siang, mulai jam 12 siang ke sana. Mulai jam 12 siang, masih kurang betul. Sore hari, sore terakhir Apa ada jam mas? Rumus Sore jamnya sore jam 3 sampai jam 6. jam 3 sampai jam 6. Pakainya itu lebih dari titik jam. Jam terakhir buka puasa. Jam 10 ke atas? Ya. Gimana? Jam terakhir akan Lebih dari titik jam. jam 12. lebih dari jam 12 Ya. ke atas. Nah, betul. Jam puasa. Jadi lebih dari 12 jam sejak sahur, bukan 12 jam 12-nya. Nah, silakan Bu sini. Gak apa. Udah mendekati. Saya paling mendekati. Nah, sini. Ini. Jadi kamu. Nanti kok bareng-bareng. Oh, ya. Nah, nanti maju lagi. Oke, selanjutnya untuk juara 3. Juara 3, apa ya pertanyaannya ya? Tadi kayaknya terlalu sulit ya. Oke, gini. Apa yang membedakan komplikasi akut dan kronis? Kesumbatan darah secara cepat, Terus, kalau kronis? kronis secara bertahap. Ya, betul. Jadi untuk yang akut itu yang cepat. Jadi patokannya itu adalah waktunya. Itu ya. Oke, silakan Bu. Nanti maju lagi ya. Terima kasih Pak. Ya. Sekarang juara 2. Juara 2. Oke, untuk juara 2 pertanyaannya masih tentang gula ya. Ya, topiknya juga gula sih. Topiknya diabetes ya, pertanyaan tentang diabetes. Untuk juara 2 pertanyaannya adalah saya tak juga saya. Sebutkan komplikasi akut gula, komplikasi akut diabetes mellitus, serta penjelasannya. 2 aja nggak masalah. Komplikasi akut.
Ngacung sih, sing cepet-cepetan ini. Ya silakan Bu. Hiper Hiper sama hipo. Iya, nggak masalah ya. Untuk yang makro mikro itu yang kronis. Untuk yang akut betul yang hiper dan hipo. Hiperglikemia sama hipoglikemia. Hipo itu kekurangan gula darah yang mendadak ya tiba-tiba ya. Hiperglikemia kelebihan gula darah yang mendadak. Oke, juara 2. TV berwarna. Iya tapi. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Apa ya? Pertanyaan terakhir. Soalnya adalah tentang pikir saya masih bingung. Kenanya apa? Oke, pertanyaannya tentang itu aja, tentang puasa ya. Gitu. Puasa, ini gampang wes. Soal bonus. Nah. Apa itu puasa? Menahan lapar dan haus. Dari mana sampai mana? Coba. Dari terbitnya fajar sampai tenggelam fajar. Tenggelam? Fajar. Matahari. Nah, tenggelam matahari ya. Ya betul. Jadi menahan hawa nafsu dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari. Ya betul. Silakan. Itu juara satunya. Soal bonus ya. Oke. Ya untuk penerima hadiah silakan ke depan semuanya. Dilihatin ke kamera. Kan glowing nggak ngomong? Bersinar. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oh iya. Terus nggak apa? Iya, slogannya ini ada. Sehat bersama klinik dokter kita. Ikutnya. Oke, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak.